Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan, sahabat-sahabat handai tolan dan seluruh pemirsa, senang bertemu dengan Anda di pagi ini dan senang menyapa Anda dalam kasih Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan Allah senantiasa menyertai kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang suka untuk berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan membawa renungan. Tentu kita sudah berdoa, sudah menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan pagi ini saya mau menyampaikan kepada Tuhan, kepada kita semuanya, firman Allah yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dan ke-17. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu sekali-kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup oleh roh. Hidup oleh roh memang sesuatu yang sangat luar biasa, karena dikatakan oleh firman Allah, kalau kita hidup menurut roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging, atau tidak mengikuti keinginan Lucifer, tante si jahat itu. Nah, lalu kemudian di dalam kehidupan ini, sebelum saya sampai ke membahas kepada kehidupan di dalam roh atau hidup dalam roh, saya ingin mengingatkan kita bahwa untuk memperbaharui taraf hidup dan mutu hidup manusia perlu mengalami 3 hal. Yang pertama dikatakan pendidikan ilahi. Nah, God's education. Kalau kita mengalami pendidikan ilahi, berarti kebenaran, kekudusan, takut akan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Nah, lalu kemudian ada lagi yang dinamakan pendidikan keluarga. Ini sangat penting. Pendidikan ilahi itu sangat utama. Pendidikan ilahi penting, dan juga pendidikan keluarga atau family's education, pendidikan keluarga, di mana keluarga itu hidup dalam norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, disiplin. Makanya kalau sebuah kehidupan keluarga tidak memiliki aturan, tidak memiliki norma-norma, apa yang boleh dikerjakan oleh anaknya atau apa yang tidak boleh dikerjakan oleh anaknya, maka anak itu ketika besar akan menjadi pemberontak, bahkan menjadi pengedar narkoba. Dan karena apa? Tidak mempunyai nilai-nilai atau aturan-aturan atau disiplin. Itu sebabnya orang tua yang memiliki anak perlu mengalami pendidikan ilahi dan terus membawa anak di dalam pendidikan ilahi, lalu membuat nilai-nilai, aturan-aturan dalam keluarga itu. Sehingga anak tidak hanya ngomong kepada orang tua dengan sesuka hatinya atau merendahkan orang tuanya, perlu disiplin orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang tua tidak mempunyai nilai-nilai juga, ya sukar. Kalau dia tidak mengalami pendidikan ilahi, ya itu sukar akan melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip kebenaran bagi anaknya karena dia sendiri melanggar. Satu contoh, kalau orang tua suka merokok, lalu kemudian melarang anaknya merokok, pasti dia akan menggunakan ganja. Dilarang merokok, dia menggunakan ganja. Karena apa? Orang tuanya hanya bisa mengatakan, tetapi tidak bisa melakukan, gitu loh. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya ngomong, tapi menunjukkan teladan. Kalau kita contoh, kita berkata soal pengorbanan, tetapi orang tua sendiri tidak mau berkorban, ya susah. Jadi kita memberikan teladan terlebih dahulu. Kalau kita ajak anak kita berdoa, kita harus terlebih dahulu berdoa, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup minta anak kita jujur, supaya kita terlebih dahulu jujur. Karena apa? Kita punya nilai-nilai dari Tuhan, hingga di dalam rumah tangga kita ada aturan, ada disiplin, sebagaimana firman Allah. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah pendidikan umum. Ya, jadi saya sering katakan kepada anak saya, 2 hal yang saya berikan kepadamu.
yaitu pertama adalah iman kepada Kristus dan harganya itu mutlak. Lalu kemudian pendidikan. Itu sebabnya saya menyekolahkan mereka supaya mereka mendapatkan dengan harapan dengan pendidikan itu akan mengubah hidup mereka. Tetapi penekanan saya adalah bagaimana supaya pendidikan ilahi, pendidikan keluarga, pendidikan umum itu. Sebab pendidikan umum, knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengubah kehidupan ini dengan tiga hal ini. Tetapi kalau kita mau mengubah kehidupan kita di dalam hidup beriman kita kepada Tuhan, tidak dapat di bangku sekolah, tidak dapat di mana-mana. Kita hanya dapat dengan kekuatan Allah dalam kekuatan Yesus Kristus. Itu sebabnya hiduplah oleh Roh. Bagaimana kita dapat menikmati pendidikan ilahi dengan baik dan benar? Supaya kita menikmati pengawasan Roh, pengawasan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang pertama adalah ada dalam Kristus. Karena barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi orang-orang yang mengalami pendidikan dalam pendidikan ilahi, ya, atau ingin hidup mengalami perubahan, ya harus hidup dalam Roh. Dan kalau kita mau hidup dalam Roh, kita harus ada dalam Kristus. Kita nggak mungkin mengalami hidup dalam Roh, oleh Roh, sementara kita hidup dalam kedagingan kita. Karena firman Allah katakan yang kita baca tadi jelas bahwa Tuhan atau Roh itu membebas kita dari keinginan-keinginan daging atau gejolak yang ada di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki sebenarnya, karena ada dua kekuatan yang sedang bertarung dalam kehidupan kita ini, yaitu kehidupan Allah dan kehidupan setan, dan kedua-duanya ingin kita ikut kepada salah satu. Dan itu sebabnya kalau kita hidup dalam Roh, hidup oleh Roh, maka kita harus hidup ada di dalam Kristus. Lalu yang kedua, bahwa kita sadar bahwa Roh itu memberikan hidup. Jadi Roh itulah yang memberikan hidup, pengertian dalam kehidupan kita, sehingga kita mengetahui. Coba saya baca di dalam Yohanes 6, ya, Yohanes 6 ayat 63. Demikian bunyi firman Allah. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi rohlah yang memberikan hidup, supaya daging itu tidak berdaya di dalam hidup kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang senantiasa ingin menyeret kita untuk melakukan keinginan-keinginan si jahat itu atau si Lucifer itu. Tapi ketika kita hidup oleh Roh, maka Roh itu akan memberi kita hidup dalam kekuatannya, memberikan kita hidup untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Allah, apa yang mempermuliakan Allah dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan ini kita perlu dipimpin oleh Roh, kita hidup oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam hal menyenangkan hati Allah. Ingat, pelayan Roh Kudus, dia melayani hati kita, dia melayani pikiran kita, sehingga kita tidak dibuatnya stagnan, tidak membabi buta, tidak hantam kromo, tetapi betul-betul diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan juga menurut tatanan yang ada di dalam pemerintahan ini dengan akal budi kita. Makanya Tuhan katakan mengasihi Tuhan itu dengan akal budi kita juga, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan akal budi juga dengan segenap kekuatan kita juga. Itulah sebabnya Roh itulah yang memberikan hidup. Yang ketiga, di mana Roh Allah ada Roh kemerdekaan. Jadi Roh Allah itu memerdekakan kita. Nah, kalau kita tidak dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita akan
menjadi budak dari si setan. Kita menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Kita menjadi alat di tangan setan. Makanya kalau kita lihat ada banyak orang-orang muda hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan dosa menjadi kenikmatan bagi mereka, menjadi sebuah kesenangan bagi mereka. Karena mereka sedang berada dalam lingkaran dosa yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak bisa lepas dari situ. Jadi kenikmatan dosalah yang mereka nikmati, karena mereka sedang berjalan di dalam lingkaran setan, dan harus ada yang memutusnya. Siapa yang dapat memutusnya? Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kekuatan saya, tidak ada kekuatan Anda untuk melepaskan anak Anda, hidup Anda, atau keluarga Anda, paman Anda, opung Anda, mbah Anda, engkong Anda. Tidak ada satu kekuatan. Hanya rohlah yang akan membebaskan mereka. Jadi Anda harus hidup dalam roh supaya bisa membebaskan mereka. Dengan nanti saya akan membawa sore, saya akan membawakan tentang doa. Ya, DOA, doa dijawab oleh Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam roh supaya, atau hidup oleh roh supaya kita dimerdekakan dari segala perbudakan dosa. Ketika kita lepas dari perbudakan dosa, maka kita sebenarnya bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi tersiksa oleh karena keinginan-keinginan daging kita, dan banyak orang bunuh diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi mereka yang hidup dalam roh Allah, mereka akan mengalami kemerdekaan untuk mengalahkan segala tipu muslihat, termasuk orang-orang yang membunuh diri itu, atau orang-orang yang putus asa itu. Tuhan akan membebaskan mereka dari keputusasaan mereka, atau orang-orang yang sakit itu Tuhan akan memerdekakan mereka dari sakit penyakit mereka, atau dari guna-guna. Ya, saya sering kali katakan bahwa ada orang yang begitu luar biasa bisa mengguna-gunai. Ketika saya melayani, dari kepalanya ini keluar ulat. Jadi keluar ulat yang seperti ulat yang sangat luar biasa itu. Jadi kalau itu lagi kumat, wah, dia akan berteriak-teriak, lalu kemudian memanggil saya untuk menumpahkan tangan atas dia. Dan itu ulat itu langsung keluar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ulat bisa masuk di kepala itu gitu. Tapi itulah magic, itulah guna-guna. Jadi jangan pikir tidak ada kekuatan lain di dalam dunia ini. Ada kekuatan lain, ada kekuatan setan, ada kekuatan sihir. Itu sebabnya Allah membenci semuanya itu. Karena semua kekuatan itu digunakan untuk melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tapi kalau orang yang ada dalam roh Allah, hidup oleh roh Allah, mereka ingin senantiasa membebaskan orang yang terikat, yang tertawan, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami depresi dan macam-macam. Ya, jadi Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan yang sejati selain oleh Roh Kudus. Dan itulah sebabnya hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena kalau kita mengikuti keinginan daging, kita akan mudah terperdaya oleh dunia ini. Dan kadangkala sebagaimana dikatakan oleh firman Allah tadi, bahwa ada pergulatan yang begitu luar biasa di dalam batin kita. Kita ingin melakukan kehendak Allah. Paulus katakan, aku ingin melakukan kehendak Allah, tapi justru sebaliknya aku lakukan. Tetapi kalau disuruh dia memilih, lebih baik dia hidup bersama dengan Allah. Jadi itulah prinsip kehidupan kita. Kita harus menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya kepada Allah, karena kita akan terus mengalami pendidikan ilahi, di mana akan terus mengalami peningkatan kepada apa yang disebut kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus itu. Puji nama Tuhan. Dan terakhir adalah ketika kita memiliki roh Kristus atau roh Allah, atau kita hidup oleh roh Allah itu, maka sebenarnya roh Kristus itu ada dalam hidup kita. Ketika roh Kristus itu ada dalam hidup kita, kerendahan hati Yesus harus menjadi bagian hidup kita. Kesederhanaan Yesus, dalam kerendahan hati itu kita mengalami kesederhanaan hidup, bukan jor-joran, bukan
bukan mau menampilkan supaya saya dilihat wow luar biasa, bukan, tetapi kita akan mengikuti nilai-nilai, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita ingin hidup sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya Yesus datang kepadaku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikulah laku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati. Ya, jadi Dia itu adalah Allah yang rendah hati, dan belajarlah kepada Dia. Kalau kita belajar kepada Dia, saya yakin dan percaya kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan itulah sebabnya hidup oleh Roh, kita bukan hanya mengejar pendidikan umum saja. Kita lihat banyak orang-orang yang mengalami pendidikan yang begitu tinggi, tapi kita lihat hidup dan mentalnya sama seperti profesor yang ada di mana itu, Sulawesi sana, menggunakan narkoba, dan ada banyak hal-hal aparat juga menyalahgunakan seperti yang di Riau, justru ikut terlibat dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu sangat memalukan. Tapi itulah kenyataan. Kita tidak akan bisa melepaskan itu kalau kita katakan kalau kita tidak hidup dalam kerendahan hati, kesombongan akan memenuhi kita. Ketika sombongan, itulah awal dari keruntuhan seseorang. Itulah sebabnya ketika kita hidup oleh Roh, maka kita sebenarnya harus menyadari bahwa kita ada dalam Kristus. Kita harus terus bertumbuh. Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kamu telah menerima Yesus dalam 2 Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu, bahwa kita telah menerima Yesus, sehingga itu berjalan dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan, penuhlah dengan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita dengan situasi kondisi yang ada, dengan segala keberadaan ini, kita bisa memaksimalkan diri kita untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala firman Allah. Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong sehingga kami bisa hidup oleh Roh, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan daging, tetapi kami melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih, kami mau melakukan karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, diberkatilah Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sehingga pemerintah kami, Tuhan, menolong mereka sehingga mereka memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran menjadi bagian dari pemerintahan mereka. Dan juga para aparat, mereka betul-betul bertindak arif bijaksana, bukan berlaku hanya untuk kepentingan satu golongan atau satu agama tertentu, tetapi mereka bisa hidup karena mereka menjadi pemimpin di dalam satu daerah, dalam satu kota, dalam satu kabupaten, dalam satu kecamatan, kelurahan, RW, dan provinsi, dan lain sebagainya. Itu mereka harus melakukan apa-apa yang sesuai dengan amanat undang-undang. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat aparat, diberkatilah sehingga aparat kami tidak korup, aparat kami tidak menyalahgunakan wewenang mereka, tapi mereka dapat melakukan sebagaimana yang seharusnya, karena situasi dan kondisi kadangkala yang benar bisa diputar balik menjadi salah, tetapi yang salah bisa melenggang kangkung karena ada faktor-faktor X yang mengikuti mereka. Dan terima kasih buat ketegasan aparat kepolisian, Bapak Kapolri, biarlah semuanya ini demi menjaga citra organisasi atau institusi Polri ini, sehingga semua aparat berjalan dalam koridor yang dikehendaki oleh negara ini. Sebagaimana amanat yang diberikan kepada mereka bukan untuk menyalahgunakan, karena mereka sudah cukup untuk dibayar oleh negara ini. Dan mereka melakukan, dan sebagai tupoksi mereka, apa yang diberikan kepada mereka menjaga keamanan bagi bangsa ini, dan melakukan
bagi mereka-mereka yang melanggar hukum dan memberikan keadilan bagi mereka-mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati gereja Tuhan Aras Nasional, diberkatilah Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati Aras Nasional, diberkati oleh Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, baik di daerah-daerah yang sulit seperti di Aceh atau seperti di Padang, di mana kami menikmati, bukan juga di daerah kami ini Tuhan, supaya semuanya berjalan dalam koridor yang Kau kehendaki. Kami tahu bahwa dimanapun orang beribadah memerlukan tempat, dan ketika tempat di mana kami beribadah dipermasalahkan, seharusnya pemerintah kami memberikan solusi yang terbaik sehingga tidak terjadi friksi-friksi, hal-hal yang mengakibatkan kekacauan. Tapi kami juga berdoa kepada masyarakat sehingga masyarakat kami menjadi dewasa, karena masalah agama, masalah kepercayaan itu sangat personal. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong Kau memberikan kedewasaan bagi rakyat di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan karena mayoritas atau minoritas Tuhan Bapa di surga, bukan, tetapi karena kami adalah anak bangsa yang harus hidup saling menghargai, saling menghormati keyakinan dan kepercayaan kami masing-masing. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan biarkanlah roh kedewasaan dari Tuhan menyelinap masuk di dalam para pemimpin-pemimpin agama, dalam pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, sehingga atau pemimpin-pemimpin masyarakat, pemuda, dan semuanya diberikan pencerahan bahwa kami adalah sesama anak bangsa yang hidup saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Karena kami tahu ada banyak orang-orang radikal yang tidak ingin orang lain merasa nyaman dengan melakukan apa yang sesuai dengan ajaran dan kepercayaan. Satu contoh, ketika orang beralih agama kepercayaan, maka berlomba-lomba orang-orang untuk mengadili, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena kami pun Tuhan, dari kami pun ada banyak orang yang pindah karena kami tahu itu adalah hak asasi manusia, dan Undang-Undang pasal 29 ayat 1 dan 2 juga menjaminnya. Itulah sebabnya biarlah bangsa kami ini diberikan kedewasaan sehingga kami tidak mencampuri soal urusan-urusan yang demikian. Walaupun Tuhan, kami tahu kami diajar untuk terus hidup mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, bukan untuk menyakiti, bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menteror, tetapi mengasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Indonesia damai. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hadir bagi mereka, baik yang sakit COVID, baik yang sakit apapun mereka, Kau datang kepada mereka, selalu ada mujizat bagi mereka, selalu ada pertolongan bagi mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami terdampak dari COVID ini. Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong mereka, menjawab pergumulan doa mereka, hadir menolong mereka, dan memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka mampu melewati, sehingga tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang jahat atau keluar daripada kebenaran firman Allah. Bagi mereka yang mengalami lahir baru, mari Engkau hadir kepada mereka, dan Tuhan tolong mereka sehingga mereka mengalami transformasi seperti Engkau mentransformasi Saulus, Tuhan, menjadi Paulus. Engkau pakai mereka secara dasar. Terima kasih Bapak, orang di surga, orang-orang muda juga, Tuhan memberkati mereka supaya mereka punya gambaran yang jelas apa yang mereka akan pilih ketika mereka mau masuki dunia politik atau dunia pemerintahan, sehingga mereka sudah punya gambaran yang jelas bahwa mereka harus punya kualitas seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, tetapi hidup mereka tak selalu diisi dengan takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka dipercayakan memimpin Babel dalam tatanan yang sudah ditentukan pada waktu itu, mereka berhasil melakukan yang terbaik, terobosan, sekalipun ada banyak orang-orang yang sirik, dengki, benci,
oleh karena tidak mau melakukan korupsi dan ataupun digoda untuk menyembah yang tidak seharusnya disembah, mereka memilih untuk tetap takut akan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menyatakan pembelaan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang berjiwa bisnis, biarlah mereka hidup seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan juga itu Ayub, di mana mereka memberikan warna dan memberikan pengaruh dan memberikan pertolongan bagi banyak orang pada zaman mereka. Terima kasih sehingga bisnis sekarang pun mereka punya hati untuk meningkat harkat dan martabat para pegawainya, bukan hanya dijadikan untuk mereka sekedar cukup makan sementara mereka hidup dalam kelimpahan yang begitu luar biasa, tetapi mereka mempunyai hati untuk bisa menolong, memberkati dengan segala apa yang mereka miliki. Terima kasih Bapa di surga, dan seperti pemimpin rohani juga kami belajar hidup seperti Samuel ataupun Timotius atau Yeremia, Yesaya dan lain sebagainya Tuhan, sehingga kami memberikan yang terbaik ketika Tuhan memanggil kami. Disitulah kami betul-betul melakukan yang terbaik bagi hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan apabila kita yang sudah menerima Yesus setelah tinggal dalam Tuhan, dan mari yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mari kita menyaksikan. Dan kalau Anda keluar pada pagi hari ini, ingat menggunakan atau mentaati protokol kesehatan 5M itu, tapi saya menyebutnya ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan air sabun di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas, dan yang keenam yang tidak kalah penting, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, lingkungan, berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara ini, dengan harapan kita bersama bahwa kita akan bisa melewati, dan bahkan di tahun yang akan datang kita bisa melihat kita bisa terus beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya COVID. Walaupun ada orang meragukan bahwa akan ada gelombang ketiga dan lain sebagainya, kita hanya berserah saja pada Tuhan, dan kita menyerahkan sepenuhnya apapun rencana Tuhan, kita serahkan sepenuhnya. Kita harus tetap yakin dan optimis bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya di dalam hatinya. Dan juga saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan juga Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa menangislah dengan orang menangis, bersukacitalah dengan orang bersuka. Dan doa dan harapan saya katakan bahwa setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit kita tanpa keluar dari jalur firman Allah, tapi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengguna narkoba atau pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, Yesus sangat mencintaimu, tapi Dia tidak menyukai akan perbuatan, tapi Dia sayang kepadamu. Dia ingin mengubah engkau datang kepada Dia, maka Dia akan menunjukkan kekuatannya kepadamu. Saya mau katakan, kalau engkau tinggal dalam tempat itu, maka itu dapat menghancurkan hidupmu, keluargamu, masa depanmu. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.